merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai alat listrik yang memiliki arus lemah dan dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel permuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro. Menurut sejarahnya, elektronika dapat dibagi menjadi 3 generasi sebagai berikut. Yang pertama adalah generasi abad ke-19. Diawali pada tahun 1883, di mana seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison berhasil menemukan teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lain melewati ruang hampa. Selanjutnya, pada abad ke-20, dimulai dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896, ilmuwan bernama Guglielmo Marconi merintis perkembangan wireless telegraph, atau disebut juga dengan telegraf tanpa kabel, dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Dan kemudian perkembangan pada abad ke-21 mengantarkan elektronika yang beralih dari teknologi mikro menuju ke nano dengan tujuan membuat komponen elektronika dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan generasi mikroelektronika. Hingga sekarang, Jepang dan Amerika menjadi dua negara yang menguasai sektor elektronika dan robotik. Nah, setelah kita tahu sejarah elektronika, yuk sekarang kita pelajari tentang komponen elektronika dasar. Ya, komponen elektronika berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Contohnya adalah komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Yang kedua adalah komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif ini dapat menguatkan dan menyearahkan arus listrik. Komponen aktif juga dapat mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Contoh komponen aktif adalah dioda, transistor, IC, dan transformator. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari satu persatu tentang komponen dasar elektronika. Yang pertama adalah resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satuan rangkaian. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan nilai resistor adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistensi. Resistor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Sedangkan panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Yang kedua adalah resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN,
resistor LDR, dan resistor VDR. Selanjutnya adalah kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut juga dengan kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut dengan farad, yang diambil dari nama penemunya yaitu Michael Faraday. Kira-kira apa ya fungsi utama dari kapasitor? Ya, fungsi utama kapasitor adalah yang pertama, sebagai penyaring pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Yang kedua adalah sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketiga adalah sebagai penggeser fasa. Yang keempat, sebagai kopling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat atau amplifier yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. Dan yang kelima adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Selanjutnya adalah induktor. Induktor atau reaktor adalah komponen yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya. Induktor yang ideal biasanya terdiri atas kawat yang dililit tanpa adanya nilai resistensi. Dan nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan, dan bahan yang mengelilinginya. Dan selanjutnya adalah transformator atau trafo. Transformator adalah alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator digunakan secara luas baik di dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Ada beberapa jenis transformator. Yang pertama adalah step up, step down, auto transformator variabel, auto transformator pulsa, dan yang terakhir adalah auto transformator 3 fase. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang dasar-dasar elektronika bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua akan dijelaskan tentang sifat dan macam bahan pengantar dan isolator, kemudian konsep elektronika, dan tentang sistem pengendali. Jangan lupa ya, tetap saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih.